Sepertinya Roy Suryo ini trauma banget kalau mendengar kata-kata panci. Budiana menyentil di depan muka soal panci. Dan respon mengagetkan Roy Suryo pun terjadi di momen ini. Mari kita tonton teman-teman. Inilah momen Budiana hajar habis, hajar kelemahan, menyerang titik lemah Roy Suryo soal panci. Langsung panas dingin, gelagapan seperti ini. Gimana nih teman-teman? Ini lagi-lagi Roy Suryo kalah telak, kalah debat. Mau gimana? Makanya kan benar-benar trauma sepertinya Roy Suryo ini ketika mendengar kata panci. Dia ini kan dinamanya disematkan selalu Roy Panci. Gegara masalahnya sewaktu menjadi menteri. Waduh. Ini gimana cara membersihkan namamu Roy? Meskipun membela diri pun enggak guna. Semua masyarakat tahu soal polemik tersebut. Ketat dengan domain kita masing-masing. Saya ketat dengan domain perilaku karena kultur budaya itu kaitannya dengan perilaku ya. Kemudian Pak Roy Suryo itu terkait dengan telematika, informatika, digital forensik ya. Jadi kami ketat. Kemudian juga dari aspek hukum ya. Nanti Pak Refli Harun juga mengembangkan tulisan, juga Pak Dr. Taufik. Jadi memang kami komprehensif sekali. Pisau analisis yang kami lakukan tuh benar-benar komprehensif. Walaupun saya seorang diri, tetapi saya yakin, ya, penonton saya banyak yang mendukung saya. Seorang Rismon, seorang rakyat jelata yang nggak punya pangkat, yang nggak punya jabatan apapun, tapi diabaikan. Wah, ada apa ini teman-teman? Sewaktu ini Dr. Tifa bersama Roy Suryo dan Refli Harun menggeruduk makam orang tuanya Bapak Jokowi, kenapa nggak nampak? Nggak nongol batang hidung daripada Rismon. Ada apa di balik ini semua, teman-teman? Kalau sebelumnya kan kita tahu Egy Sujana dan TPUA jelas-jelas sudah pecah kongsi dan retak-retak parah di antara mereka. Sampai sekarang kan nggak ada lagi tuh mereka satu panggung bersama. Atau jangan-jangan ini sudah mulai sinyal awal ini mereka antara Rismon dan Dr. Tifa mulai pecah kongsi? Nah, gimana nih kalau menurut kalian teman-teman? Ya, ini yang sangat mengejutkan dan sangat mengagetkan kita adalah betapa nekatnya Roy Suryo dan kelompoknya sampai mendatangi kuburan ibunda Pak Jokowi. Ya. Monggo Pak. Ya, menurut saya kalau ditanya soal itu semakin menguatkan dugaan kita, dugaan banyak orang kalau Roy Suryo itu dan kawan-kawan memang sudah stres. Waduh, sudah stres. Wah, sakit jiwa. Karena, tapi terus terang aja Bang, saya itu kan cukup sering berinteraksi dengan Roy Suryo, cukup sering. Di acara non formal? Ya, pokoknya sering berkomunikasi, apalagi di debat-debat segala macam. Perbedaannya jauh sekali. Kalau sebelumnya dia masih terlihat ya ilmiahnya, intelektualnya masih kelihatan lah dalam membangun narasi segala macam. Sekarang sudah enggak Bang. Sekarang itu apalagi kalau kita debat itu dia cuma bisanya motong ketawa gitu. Yang semakin saya ngeliat kok ini agak aneh ya gitu. Ternyata nih teman-teman, ini Roy Suryo jelas ada perbedaan. Diduga kuat sih, dia ini sedang stres. Dan di sini Mardiansa mengatakan ini bentar lagi gangguan jiwa. Ini Roy Suryo. Ya mau gimana? Menghadapi perkara ini membuat mereka gerombolan orang-orang ini pusing. Pusingnya minta ampun. Karena ada ancaman bui di depan mereka. Mereka jelas nggak bisa lolos dari perkara ini. Makanya sampai stres. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian nasibnya daripada Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon, dan kawan-kawan ini dalam waktu yang sebentar lagi? Itu kan sebetulnya termasuk bagian dari kami untuk melakukan
melakukan pengumpulan data ya terkait dengan jejak masa lalu Joko Widodo. Itu sebenarnya ada buku kedua kami ya. Namanya Jokowi's Dark File. Jokowi's Dark File mengungkap jejak masa lalu Joko Widodo ya, yang sebetulnya menjadi buku kedua kami, tapi ini perjalanan masih cukup panjang ya, data-data masih perlu kami kumpulkan dari sumber data primer. Nah, tetapi yang sekarang ini menjadi momentum ya, menjadi urgensi adalah soal Gibran. Karena kita bersama-sama ini ya, seluruh segenap komponen bangsa ini sudah bergerak ya menuju kepada possibility impeachable untuk Gibran. Maka buku Jokowi's Dark File sedang kami kumpulkan, dan minggu lalu saya bersama RRT bersama Bang Roy Suryo dengan Pak R-nya 3 kali, ada Bang Refli Harun, ada Pak Dr. Taufik ya, R3T 2T. Ya, itu salah satu observational study kami adalah ziarah ke makam leluhur, ke makam orang tua dari Pak Joko Widodo, termasuk. Wah, ini muncul lagi nih teman-teman, ide konyol daripada Dr. Tifa. Katanya akan menerbitkan buku baru. Waduh, buku yang kemarin saja enggak laku di pasaran. Bahkan sekarang buku itu nanti yang akan menjerat mereka karena diduga kuat ilegal, menampilkan wajah Pak Jokowi tanpa izin, menampilkan nama Pak Jokowi dengan jelas tanpa izin. Itu kesalahan besar, teman-teman. Apalagi nih, ada nih kabar yang mengatakan kalau itu tidak memenuhi syarat, orang dijadikan sebagai objek sama mereka. Wah, siap-siap saja. Ini mereka menerima perkara yang baru dan bertubi-tubi masalahnya. Abdul Muti termul nggak? Kalau kami tidak mendapatkan jawaban seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, maka patut diduga Pak Abdul Muti ini adalah termul juga. Waduh. Tolong dikoordinasi, Pak. Kami rakyat datang baik-baik. Jangan paksa kami untuk tidak datang baik-baik. Wah, ngancem. Gedung ini milik rakyat. Iya. Lalu? Dan kami memperjuangkannya juga. Perjuangan untuk meritokrasi. Itu untuk anak bapak, cucu bapak berikutnya yang satpam-satpam ini semua. Jadi bapak menghadang di sini supaya kami nggak boleh masuk. Maaf bapak, kita cuma menjalankan perintah. Tidak adakah keberanian pejabat di Kemdikdasmen ini untuk menerima kami, menjawab setidak-tidaknya dengan cara manusiawi? Mari kita ketawa dulu, teman-teman. Ditolak. Rismon dan gerombolannya mau menggeruduk lagi ke Kemdikdasmen, dan kali ini ditolak, nggak diizinkan masuk. Dan anehnya, karena tidak sependapat dengan dirinya, Rismon menyebut Pak Abdul Muti sebagai termul. Waduh. Semua orang yang tidak sependapat dengan Rismon bakalan disebut termul. Wah, keterlaluan, teman-teman. Benar-benar keterlaluan Rismon dan kawan-kawan. Seperti biasa, dia bersama pasukan emak-emaknya. Waduh, ini gimana nih, teman-teman? Kalau menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu, teman-teman, di kolom komentar yang ada di bawah.